Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadihi al-mubin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran agamanya yang diantaranya adalah puasa Ramadan. Demikian pula di malam hari salat tarawih setelah kita melaksanakan salat Isya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia terus memberikan kita taufik, bantuan, pertolongan, kemudahannya agar dapat mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menerima amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Di sini khatib ingin menyampaikan terkait dengan beberapa kekeliruan yang sering dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di bulan Ramadan, ya. Yang mana di antara kekeliruan ini ada kekeliruan yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat fatal. Di antaranya adalah, yang pertama adalah sebagian saudara-saudara kita ada yang berada di bulan Ramadan sampai tidak berpuasa, ya, sampai tidak berpuasa. Padahal puasa termasuk rukun Islam, kewajibannya sangat wajib, tertera dalam Al-Quran, dan meninggalkannya sangat-sangat dosanya sangat besar, ya. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diajak oleh dua malaikat ke sebuah tempat yang sulit didaki. Kemudian beliau dibantu menaikinya. Sesampainya di tempat itu, beliau mendengar suara jeritan orang-orang, ya. Kemudian disampaikan kepada beliau, hadza awa ahlin nar, inilah jeritan penghuni neraka. Beliau diperjalankan lagi. Kemudian beliau melihat ada beberapa orang yang kakinya di atas, kepalanya di bawah, rahangnya robek, mengucurkan darah. Ya, seperti kalau kita lihat di hari Idul Adha, kambing-kambing dikuliti. Ya, seperti itu keadaannya, kaki di atas, kepala di bawah, rahangnya robek, mengucurkan darah. Kemudian Nabi SAW bertanya, man haula, siapakah mereka ini? Kata malaikat, ya humul ladina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka, ya, sebelum tiba waktunya. Yakni mereka akan disiksa seperti ini, ya, dengan kaki di atas diikat dengan urat mereka, urat kakinya, ya, kepala di bawah, rahangnya robek dan mengucurkan darah, ya. Bahkan seorang ulama bernama Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullah mengatakan, wa indal mu'minina muqarrar, kaum mukmin sudah sepakat, anna man taraka shauma Ramadan, bahwa barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan bila marad, bukan karena dia sakit, bukan ada uzur, fa innahu syarrun minaz zani, dia lebih buruk di sisi Allah daripada pezina, wa mudminil khamr, dan lebih buruk daripada pecandu minuman keras, wa yashukuna fi islamihi, mereka meragukan keislamannya, ini orang muslim atau bukan, wa yadunnuna bihi zandaqah wal inhilal, dan menganggap seperti orang zindik, munafik, dan bisa saja berlepas dari agama. Nah, ini bagaimana besarnya dosa meninggalkan puasa Ramadan. Di sisi Allah lebih buruk daripada para pelaku kejahatan. Kita tahu pezina, kita tahu pencuri, kita tahu pembunuh adalah orang-orang jahat. Tapi orang yang meninggalkan puasa Ramadan lebih buruk daripada mereka-mereka tadi. Ya.
Dan kita saksikan ada sebagian saudara-saudara kita yang makan di pinggir jalan, di warung, ya, di siang bulan Ramadan. Orang seperti ini ya tidak memiliki rasa malu, dan hakikatnya dia tidak mau dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya, kebahagiaan untuknya, tapi dia menolaknya dengan mengatakan, maaf ya Allah, saya nggak siap. Ya, lisanul halnya mengatakan, maaf ya Allah, saya nggak siap menerima pendidikan darimu dengan menjalankan ibadah puasa. Siapa yang lebih buruk daripada orang yang Robnya, Tuhannya menginginkan kebaikan untuknya, tapi dia menolaknya mentah-mentah. Ini yang pertama. Yang kedua, sering juga terjadi ya di bulan Ramadan ini, sebagian saudara-saudara kita menjalankan ibadah puasa tetapi tidak sholat. Ya, ini penyimpangan, kekeliruan yang fatal juga. Ya, pelanggaran yang besar juga. Padahal antara sholat dengan puasa lebih wajib sholat daripada puasa. Ya, kita tahu rukun Islam, pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, baru kemudian puasa. Ya, maka aneh bin ajaib kalau ada orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Ya, sama saja meninggalkan atau menyingkirkan tiang agama. Ya, jadi Islam itu diumpamakan seperti bangunan. Ya, tiang penopangnya adalah sholat. Ketika sholat sudah ditinggalkan, seakan-akan dia singkirkan tiang itu, maka ya otomatis bangunan itu nggak akan tegak. Maka oleh karenanya orang yang meninggalkan sholat, ya, dan dia menjalankan puasa misalnya, banyak ulama mengatakan puasanya tidak diterima. Ya, orang yang berpuasa tapi dia meninggalkan sholat, ya, maka puasanya tidak diterima. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surah At-Taubah, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna shalah. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya infak mereka, sedekah mereka, amal mereka, melainkan karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan karena mereka meninggalkan salat. Nah, ini menunjukkan bahwa meninggalkan salat bisa menjadikan amal sia-sia. Satu salat saja ditinggalkan menghapuskan amal. Lalu bagaimana meninggalkan semua salat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluh." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka sia-sia amalnya. Satu salat. Lalu bagaimana dia tinggalkan semua salat? Subuh ditinggalkan, duhur ditinggalkan, asar, maghrib, isya, maka lebih hapus lagi amalnya. Maka penyimpangan yang besar yang sering terjadi juga di bulan Ramadan, ada sebagian saudara-saudara kita, mereka puasa tapi tidak sholat. Orang yang seperti ini puasanya tidak diterima, karena diantara penyebab tidak diterimanya amal adalah meninggalkan sholat. Kemudian kekeliruan lainnya adalah yang sering kita lihat di pinggiran jalan, ya, menjelang akhir-akhir Ramadan sudah di akhir-akhir menjelang Idul Fitri, banyak orang yang menukarkan uang, ya. Dan kalau kita perhatikan, ya, kalau kita menukar uang kepadanya, itu kita dapatkan tidak sesuai dengan jumlah uang yang kita berikan. Kita minta recehan 100.000 supaya dapat 5.000 atau supaya dapat 10.000, dipotong 20%, ya berapa persen. Kita hanya dapatkan misalnya 80.000. Ini riba, hukumnya haram. Karena kata Nabi SAW, al-dhahab bil-dhahab wal-fiddah bil-fiddah, ya, yakni waznan bi-waznin, mathalan bi-mathalin. Emas dengan emas, perak dengan perak, dikiaskan dengannya mata uang harus sama. Yakni ketika terjadi penukaran 100.000, ya ditukar 100.000 juga. Jangan sampai 100.000 ternyata yang diberikan cuma 80.000. Ternyata yang diberikan cuma 85.000 misalnya. Ini riba. Jangan sampai kita di bulan Ramadan ini amal kita rusak, puasa kita rusak karena seperti ini. Ya, tidak boleh kita melakukan penukaran uang yang tidak seimbang. Namanya riba. Ya. Dan yang terakhir, karena sekarang kita sudah berada di yakni beberapa atau mungkin besok, ya, insya Allah kita masuki 10 terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha,
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, ketika sudah memasuki 10 terakhir, syadda mi'zarah, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ini kalimat kinayah yang menunjukkan beliau semakin sungguh-sungguh, ya, semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan keadaan kita ketika Ramadan sudah di penghujung, di akhir, kita semakin lemah, kita semakin malas, kita semakin loyo, ya. Banyak orang yang kemudian meninggalkan masjid. Ya, tidak sesuai dengan praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal di 10 terakhir juga ada malam Lailatul Qadar, yang apabila seseorang beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka seakan seperti beribadah selama 1000 bulan, 80 tahun lebih, ya. Nah itu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr syadda mi'zarah, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Wa ahya lailah, beliau juga menghidupkan malamnya. Dengan apa? Dengan qiyam Ramadan, salat tarawih, dengan membaca Al-Qur'an dan mengurangi tidur. Ya, tidak terlalu lama banyak tidur, tapi beliau manfaatkan dengan banyak membaca Al-Quran di malam-malam hari 10 terakhir bulan Ramadan, sebagaimana di siangnya juga. Wa aiqadha ahlah, beliau juga membangunkan keluarganya, menunjukkan beliau adalah pribadi yang sempurna lagi menyempurnakan. Beliau sendiri sudah sempurna, ya, beliau isi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, beliau menyempurnakan juga orang lain, terutama adalah keluarganya. Ya, beliau diingatkan, padahal beliau sedang i'tikaf. Bagaimana cara mengingatkan? Zaman sekarang mudah mengingatkan, ya, keluarga kita untuk memanfaatkan 10 terakhir bulan Ramadan. Nabi SAW ketika itu kadang keluar sebentar karena ada keperluan, atau beliau karena rumah istri beliau di samping masjid, beliau ingatkan dari dalam masjid. Ya, kalau kita ada handphone, kita bisa telepon yang ada di rumah, kemudian kita suruh mereka bangun, jangan terlalu banyak tidur. Manfaatkan malam-malam dengan baca Al-Quran, dengan sholat malam, jangan sampai enggak melakukannya. Nah, ini keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 terakhir bulan Ramadan, yang berbeda dengan keadaan kita yang ketika berada di 10 atau di bagian akhir Ramadan semakin malas, lemah, loyo, ya, tidak semangat mengisi bulan Ramadan. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.